Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Maya. Silakan duduk Pak. Ya, Pak. Ada apa nih Pak? Sepertinya agak risau sekali. Ada yang mau disampaikan? Begini Pak, Ya. sebelumnya Bapak ada waktu nggak kira-kira beberapa menit untuk berdiskusi bersama saya Pak? Ada. Silakan Pak Maya. Silakan. Begini Pak, maksud saya datang ke sini ingin membicarakan tentang salah seorang murid saya Pak, itu yang bernama Andri. Dia Pak, di saat jam pembelajaran berlangsung selalu tidak fokus Pak dengan apa yang diajarkan. Nah, mungkin saya tidak tahu Pak kendalanya tadi mana. Entah dia tidak enak dengan pelajaran saya ataupun bagaimana Pak. Inilah yang saya bingungkan sekarang Pak. Jadi tujuan Pak Maya datang kemari itu menyampaikan bahwa ada peserta didik Bapak yang KKN-nya lebih rendah Iya, di bawah. Terus untuk mengatasi hal tersebut, hal apa saja yang sudah Bapak Maya lakukan? Yang sudah saya lakukan Pak, yang pertama saya sudah memanggil si Andri tersebut ke kantor. Saya berbicara empat mata bersama dia dan saya tanyakan, Andri, kenapa kamu dalam beberapa bulan ini kurang fokus di saat jam pembelajaran berlangsung? Tolong cerita sama Bapak. Dia hanya diam Pak. Ya dibilangnya dia fokus, saya fokus Pak belajar. Jawabannya tidak ada solusi Pak. Jadi saya kan bingung gimana caranya Pak. Berarti Bapak begini ya, di satu sisi Bapak ingin mengetahui perkembangan anak, Betul ya, yang mencapai KKM. Namun di satu sisi juga Bapak ingin mengetahui apa kendalanya, namun si anak belum dapat dijelaskan. Iya Pak, betul. Apakah Bapak sudah melakukan misalnya identifikasi cara belajar Bapak atau mungkin menghubungi rumahnya, orang tuanya? Mungkin di teknik mengajar saya mungkin Pak ya. Bagi saya sudah lumayan maksimal, tapi kita tidak tahu bagi murid Pak. Saya sudah memberikan metode-metode yang menarik kepada semua siswa, termasuk juga si Andri. Sementara siswa yang lain bisa fokus Pak, bisa mengerti, cepat paham dengan pembelajaran yang saya berikan Pak. Tapi si Andri memang sama sekali tidak bisa fokus dia Pak. Kemudian yang kedua juga saya sudah berdiskusi dengan guru-guru lain juga. Ya, katanya kemarin si Andri itu sebenarnya di kelas 4 dia bagus. Tapi nyatanya kan yang kita lihat sekarang di kelas 5 Pak. Itu permasalahannya Pak. Sudah saya hubungi semuanya Pak. Berarti si Andre ini catatan akademik sebelumnya bagus gitu ya? Iya Pak, betul. Terus apa rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi persoalan ini? Rencana saya ke depan untuk mengatasi si Andre ini, yang pertama saya akan memanggil ulang kembali dia Pak. Saya ingin tanyakan, ya mungkin dia ada cara lain, ya kan? Cara saya mengajar mungkin bisa disampaikannya di mana ada sedikit kesalahan ataupun dia kurang enak sama saya, dan mungkin dia ada permasalahan sama saya, dia nggak suka sama saya, makanya mungkin dia kurang fokus. Nanti saya akan jelaskan kepada dia, kemudian akan saya buat les khusus sama dia di sekolah nanti untuk mengejar pembelajaran yang tertinggal Pak, karena banyak kali tuh pelajaran yang tertinggal sama dia, catatannya aja tidak ada Pak, tidak lengkap. Kemudian yang kedua, saya harus menghubungi orang tuanya Pak. Orang tuanya harus saya hubungi karena yang lebih banyak mengerti tentang si Andre ini kan orang tuanya Pak. Kita kan hanya mungkin setengah hari kita di sekolah Pak, apalagi kita kan usia sekolah dasar Pak. Ya, nanti saya akan hubungi orang tuanya, saya akan tanyakan permasalahan apa yang terjadi kepada si Andre Pak. Berarti nanti Pak Maher sudah merencanakan untuk berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian dan lain hal apa tadi, termasuk juga dengan menanyakan langsung kepada
si Andre. Ya. Kira-kira kapan itu akan Bapak laksanakan? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak, saya akan memanggil si Andri. Ya. Yang seperti saya katakan tadi, saya akan menanyakan mungkin dia kurang semangat karena teknik saya mengajar mungkin. Kemudian orang tuanya secepat mungkin juga akan saya hubungi dan saya pertanyakan masalah kasus si Andri ini ternyata tidak fokus Pak. Baik Pak Mahyar, selain hal tersebut ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Ya, untuk sementara mungkin tidak ada yang saya sampaikan karena sudah Bapak sudah membuat pencerahan kepada saya Pak. Baik Pak Mahyar, sejauh ini dari diskusi kita dari awal sampai akhir tadi, kira-kira apa yang Bapak rasakan begitu? Alhamdulillah perasaan saya tenang, nggak gundah gulana lagi karena saya satu Pak. Karena kalau murid tidak berhasil berarti saya tidak berhasil Pak. Tapi dengan adanya komunikasi kita, diskusi kita yang ini, saya sudah bisa lega, tidak berpikiran tentang hal yang macam-macam lagi Pak tentang si Andri. Baik Pak Mahyar, luar biasa ya diskusi kita hari ini. Bapak menyampaikan hal-hal persoalannya. Semoga ya apa yang kita bicarakan hari ini nantinya bisa menjadi solusi kepada Bapak, yang kemudian nanti juga dapat membantu si Andre tadi. Baik Pak Mahyar, mungkin cukup ya pembicaraan kita sudah hari ini. Nanti ke depan saya juga siap untuk mendengarkan kembali perkembangan dari Bapak. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Baik Pak, mungkin ada yang perlu dibantu Pak kedatangan Bapak ke sini. Ya begini Pak, makanya saya mau hubungi Bapak begini ya, dengan harapan saya mendapatkan solusi begitu Pak. Iya Pak. Kira-kira tentang apa Pak? Ini Pak, dari sebanyak 8 orang peserta didik saya untuk di kelasnya, 2 diantaranya itu dalam 2 minggu terakhir kehadiran itu rendah sekali Pak. Ya. Karena dalam 1 minggu itu untuk si Irfan saja kehadirannya hanya 2 hari Pak. Si Irfan 2 hari. 2 hari. Ya, itu sudah 2 minggu berturut-turut. Dan kemudian ada satu lagi si Ferdi, sama juga itu Pak. Begini Pak, setelah saya dengar apa yang Bapak sampaikan, itu tadi yang pertama si Irfan itu kasusnya sudah 2 hari tidak datang ke sekolah. Kemudian si Ferdi sama, sudah 2 hari atau lebih Pak ya, tidak datang ke sekolah. Itu kira-kira apa Bapak sudah melakukan, bagaimana cara Bapak menyampaikan kepada dia atau kalau melakukan tindakan Pak? Ya, sudah Pak, yang sudah saya lakukan itu pertama saya memanggil peserta didik yang bersangkutan. Keduanya saya panggil pada saat setelah pembelajaran selesai, saya minta keterangan mengapa jarang hadir lah ya. Karena dari sebelumnya mereka ini hadir Pak, di kelas 5 itu kehadirannya bagus ya. Tapi di kelas 6 ini di dalam 2 minggu terakhir itu ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Itu secara langsung atau bagaimana Bapak, atau langsung di sekolah atau ke rumahnya Bapak menghubungi dia? Sejauh ini baru di sekolah Pak, sekolah di ruang kantor sudah saya hubungi, kemudian saya minta keterangan awal mereka itu ya kelelahan Pak, kelelahan dalam membantu keluarganya di rumah. Apakah Bapak sudah menghubungi kedua orang tuanya Pak untuk menanyakan mungkin apa kendala dari kedua murid Bapak tersebut? Sejauh ini belum Pak, belum sampai ke situ. Itu yang sudah saya rencanakan mungkin di
minggu ke depan. Saya tunggu perkembangannya nanti. Kalau memang belum ada juga perubahan, saya berencana untuk mengunjungi rumah orang tuanya, mencari tahu apa penyebabnya begitu, Pak. Tindakan apa yang Bapak lakukan agar si Irfan dan si Ferdi ini bisa hadir kembali bersama rekan-rekan yang lain, Pak? Ya, pertama saya sampaikan solusi, Pak, kepada mereka, karena mereka keluhannya itu membantu ekonomi keluarga, mengupas kelapa keseharian mereka, Pak. Jadi saya sampaikan kepada mereka silakan bekerja, namun di jam pagi sampai dengan jam siang itu silakan datang ke sekolah. Setelah selesai sekolah baru bisa pergi bekerja. Itu saya tawarkan semua. Kira-kira bagaimana Pak setelah kita berdialog ini, apakah Bapak bagaimana perasaannya maksudnya? Ya, terus terang Pak, setelah saya menyampaikan beberapa persoalan kepada Bapak, saya merasa sedikit lega ya dalam hal menangani persoalan kehadiran murid dan setidaknya saya dapat gambaran apa yang akan saya lakukan kalian. Ya, mungkin ada lagi yang Bapak ingin sampaikan atau tanyakan? Sejauh ini cukup Pak, saya pikir ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan Bapak sudah berkenan untuk saya menyampaikan keluhan kemudian memberikan solusi. Saya berharap nanti kedepannya Bapak tidak sungkan ya untuk membantu saya. Ya baik, mungkin nanti kedepannya kalau ada permasalahan lagi kira-kira yang ingin disampaikan jangan sungkan-sungkan datang aja, kita mungkin bisa berdiskusi lagi ya seperti kali ini. Baik. Mungkin hanya di sini dulu karena kita ada kegiatan lain juga nih Pak. Ya Pak, benar. Cukup Pak, terima kasih, saya mohon izin Pak. Ya Pak, Permisi Pak. Assalamualaikum Pak.